Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan yang materi dengan berjudul Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih MA kelas 12 semester 1 yang beranggotakan Safitri Novita Wulandari, Zahratul Milah, dan Suhriyatin Nur Rohmah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ketentuan Islam tentang pemerintahan atau khilafah. Pengertian dari khilafah. Khilafah berasal dari bahasa Arab khalafa yahlifu, khilafatan yang artinya menggantikan. Sedangkan menurut istilah, khilafah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Khilafah disebut juga dengan imamah atau imarah. Pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah. Pemerintahan kekuasaan imamah disebut imam, sedangkan pemegang kekuasaan imroh disebut amir. Yang selanjutnya yaitu tujuan khilafah. Secara umum, khilafah mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan khilafah secara spesifik adalah melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama, untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dasar-dasar khilafah menurut Sulaiman Rasyid, apabila diperhatikan dengan seksama, dapat diketahui dengan jelas bahwa khilafah atau pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Yang kedua keadilan. Yang ketiga tauhid atau mengisahkan Allah. Dan yang keempat adalah kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu hukum membentuk khilafah. Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam atau muktabir, hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah ijma' sahabat, yaitu ketika Rasulullah wafat, saat itu juga terdengar di kalangan para sahabat yang membicarakan masalah pengganti beliau. Yang kedua adalah demi menyempurnakan kewajiban. Di sini khilafah itu harus didirikan demi menjamin kelancaran atau kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya itu memenuhi janji Allah. Sedangkan hikmah khilafah sendiri, khilafah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama, pada akhirnya akan membuat masyarakatnya itu hidup tenang, nyaman, dan aman di satu pihak. Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintahan dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keragaman, baik itu dari suku, agama, dan ras sebagai anugerah Allah. Yang selanjutnya yaitu Majelis Syura dalam Islam. Pengertian Majelis Syura menurut bahasa itu artinya tempat musyawarah, sedangkan menurut istilah ialah lembaga permusyawaratan rakyat, atau dengan pengertian lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Sedangkan di negara kita itu bisa dikenal dengan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Syarat-syarat menjadi anggota syura. Syarat-syarat menjadi anggota Majelis Syura yaitu memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi khalifah dan persyaratan-persyaratannya, serta untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang ia harus dipecatkan. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan ia mampu memilih khalifah yang paling maslahat, ampuh, dan tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan judul makalah kami Fikih MA kelas 12 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber yang disepakati dan tidak disepakati oleh ulama. Jadi sumber yang disepakati oleh ulama ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Quran,
yang kedua yaitu as-sunnah, dan yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu menurut bahasa berarti bacaan, yaitu bentuk masdar dari kata qoro'a, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, dengan artinya yaitu sesungguhnya kami akan mengumpulkan dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi itu pengertian dari Al-Quran. Isi pokok Al-Quran itu terdiri dari tauhid atau kepercayaan tentang keesaan Allah dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan Allah. Di situ juga membahas tentang ibadah, terus akhlak, terus perbuatan amaliyah, dan sebagainya. Bagi siapa saja yang percaya menerima mengamalkan isi kandungan Al-Quran, serta ancaman sisaan bagi yang mengingkarinya. Terus di dalam Al-Quran tersebut juga dibahas tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dasar-dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukannya ini sebagai sumber Al-Quran menempati kedudukan pertama di antara sumber-sumber yang lainnya. Yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah itu berarti kebiasaan atau jalan yang dijalani. Menurut bahasa juga mengandung kata jalan yang ditempuh, cara atau jalan yang sudah terbiasa sebagai lawan dari kata bid'ah. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan pengakuan. Dengan pengertian itu maka yang dimaksudkan dengan as-sunnah itu adalah segala sesuatu yang diperhatikan dan ada yang dilarang, seperti itu. Dengan demikian itu as-sunnah itu dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqriyah. Selanjutnya adalah ijma. Ijma itu berarti kesepakatan, sepakat atau setuju ataupun sependapat. Sedangkan menurut istilah ijma itu adalah kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Jadi yang dimaksud itu kesepakatan dari beberapa mujtahid atau orang-orang yang berjihad itu setelah umat Nabi Muhammad itu wafat. Setelah itu ijma itu dibagi menjadi 2, yaitu ijma syarih dan ijma suyuti. Yang selanjutnya yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu menurut bahasa berarti mengukur, memperbaiki ataupun mempersamakan sesuatu dengan nilainya dikarenakan ada kesamaan. Sedangkan menurut istilah ialah menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan mempersamakan sesuatu yang telah ada status hukumnya dalam nas. Jadi qiyas ini berbeda dengan ijma. Selanjutnya pembagian yang kedua yaitu sumber yang tidak disepakati oleh ulama. Di sini yang pertama adalah istihsan. Jadi istihsan itu berarti menganggap baik sesuatu dengan meyakinkan. Jadi menurut istilahnya itu berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki atau qiyas jali ataupun jelas, sedangkan ketetapan hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi atau samar. Jadi berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki atau qiyas jali ataupun dikatakan jelas kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi. Yang selanjutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah kemaslahatan yang terlepas. Jadi menurut syara itu adalah memberlakukan suatu hukum berdasarkan kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemadharatan. Yang selanjutnya adalah istishab. Istishab ini dari katanya adalah tuntutan kebersamaan atau terus-menerus bersama, sedangkan secara istilah adalah menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Selanjutnya adalah uruf. Uruf ini adalah sesuatu yang dikenal, atau kata lainnya adalah sepadan dengannya adalah adat atau tradisi kebiasaannya. Jadi secara istilah itu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, seperti itu, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Yang selanjutnya adalah sazuriyah. Sat itu berarti menutup atau mengunci, sedangkan zariyah adalah perantara, sarana, ajakan
atau menuju sesuatu. Tetapi secara istilah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal ini akan menuju kepada hal-hal yang dilarang. Yang selanjutnya adalah qaul as-sahabi, yaitu pendapat para sahabat tentang hukum sesuatu kasus sepeninggal Rasulullah. Jadi itu pendapatnya para sahabat itu tentang hukum sesuatu kasus adanya itu setelah Nabi Muhammad wafat. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu atau syariat umat Islam itu adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan melalui para nabinya, seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Selanjutnya yaitu penerapan sumber hukum yang disepakati dan tidak disepakati ulama. Yang pertama adalah penerapan sumber yang disepakati ulama. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Jadi dalam penerapannya yaitu Al-Quran itu kan tadi artinya itu bacalah. Jadi Al-Quran ini bersifat kuli atau umum dan sedikit sekali yang bersifat jaz'i atau terperinci. Dengan kata lain misalnya yaitu di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk melaksanakan sholat dan zakat, tapi di dalam Al-Quran tersebut Allah tidak memerinci bagaimana melaksanakannya, berapa kadarnya zakat yang dikeluarkan, seperti itu. Seperti firman Allah yaitu laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, seperti itu. Yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah itu kan tadi sebagai sumber hukum Islam yang kedua sangat kuat dan siapa saja yang dan tidak boleh mengingkarinya. Penjelasannya jadi seperti as-sunnah itu di dalamnya itu terdapat Al-Quran, diantaranya itu sunnah sebagai penjelasan merinci ayat-ayat Qur'an yang masih global tadi. Jadi seperti tadi kan contohnya diperintah untuk melaksanakan sholat dan zakat. Jadi di dalam as-sunnah ini penjabarannya itu lebih gitu loh. Seperti contohnya dalam dimukakan tentang perintah melaksanakan sholat tadi kan dalam perintah ini tidak dijelaskan bagaimana cara melaksanakannya, terus bagaimana kadarnya zakat tersebut. Jadi di dalam sunnah ini nanti ada cara kayak seperti mempraktekannya. Yang ketiga yaitu ijma. Kebanyakan ulama itu menetapkan bahwa ijma itu dapat dijadikan hujah dan sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum. Contohnya yaitu beberapa ijma, yaitu dikumpulkannya nas Al-Quran sejak masa pemerintahan Abu Bakar adalah bentuk kesepakatan dari ulama zaman sahabat. Ide pengumpulannya tersebut adalah idenya dari Umar bin Khattab. Yang selanjutnya adalah qiyas. Contoh penerapan qiyas itu sendiri adalah setelah Allah menjelaskan tentang kisah terjadinya seorang kafir dari Bani Nadhr dan menjelaskan duduk persoalan yang ada di sekelilingnya itu, maka Allah akan mendatangkan hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Kemudian Allah firman-Nya Allah itu, ambillah pelajaran olehmu yang mempunyai pandangan. Begitu. Selanjutnya yaitu penerapan sumber yang tidak disepakati oleh ulama. Yang pertama yaitu istihsan. Contoh penerapannya itu seperti contohnya yaitu qiyas kafi, air minuman burung buas seperti burung elang, raja wali dan lainnya sebagainya. Dalam menentukan status khususnya yang tersebut terdapat pertentangan antara qiyas dan istihsan. Penerapan istihsan ini dengan nas maksudnya adalah meninggalkan ketentuan nas yang umum beralih ke hukum yang khusus. Sepertinya istihsan adalah Al-Quran dengan Al-Quran itu dengan contohnya yaitu diperbolehkannya wasiat. Secara umum kan pelaksanaan wasiat ini tidak boleh, tapi di sini diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah masalah mursalah. Masalah mursalah ini seperti contohnya yaitu saya mengambil contohnya masalah muktabaroh, yaitu kewajiban puasa Ramadan itu kan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu mendidik manusia agar sehat jasmani maupun rohani. Lah kemaslahatan ini melakukan langsung pada kewajiban puasa Ramadan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian pula dengan kewajiban zakat agar mendidik jiwa terbebas dari sifat kikir dan cinta berlebihan kepada dunia. Yang selanjutnya yaitu istishab. Contoh penerapannya yaitu
bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebelum ditentukannya bukti-buktinya. Jadi sebelum adanya bukti-bukti tersebut, terdakwa itu bebas dari dakwaan bersalah. Yang selanjutnya adalah uruf. Contohnya uruf yaitu dilihat dari uruf itu kan dibagi menjadi dua macam, ada uruf amali dan uruf qauli. Seperti kalau uruf qauli itu kan seperti kata daging, ikan sapi dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan kata daging ini tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu jika ada orang yang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging, tapi kemudian ia makan ikan, maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah, karena kan di situ tadi kan ikan dan daging itu kan dirasa memiliki perbedaan. Yang kedua yaitu Sathu Dariyah, yaitu seperti pendapatnya itu seperti di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108, yaitu nampak jelas bahwa mencaci maki Tuhan atau sesembahan agama lain adalah azariyah yang menimbulkan adanya suatu mafsadah yang dilarang. Yang selanjutnya adalah qaul as-sahbi. Contohnya dari qaul as-sahbi ini yaitu Imam Syafi'i itu pernah menyatakan bahwa sumber atau fatwa hanya boleh disandarkan pada dalil yang pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Contohnya fatwa dari Sayyidah Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita itu ada 2 tahun melalui ungkapannya anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Nah, yang terakhir adalah syar'u man qablana, yaitu contoh penerapannya itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ulama sepakat bahwa macam pertama ini dijelaskan termasuk syariat kedua, yaitu setiap hukum syariat dari umat terdahulu, namun disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah pembagiannya menjadi 3, yaitu dinas syariat. Contohnya pada syariat Nabi Musa, pakaian yang terkena najis itu tidak suci kecuali dipotong apa yang terkena najisnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan juga kedudukan dari ijtihad. Yang pertama adalah pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu yang berarti bersungguh-sungguh, rajin atau giat. Dalam kalangan ulama, ijtihad ini digunakan khusus untuk pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum untuk mengetahui hukum syariat. Pengertian ijtihad adalah suatu hal yang dilakukan secara mendalam untuk mengetahui hukum syariat dengan cara mengistinbatkan hukum dari Al-Quran dan juga hadis, dan hasil dari ijtihad tersebut harus diyakini oleh mujtahid dan juga pengikutnya. Yang kedua yaitu fungsi dari ijtihad. Fungsi dari ijtihad merupakan sebuah hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Fungsi dari ijtihad sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu fungsi al-rujuk atau al-idah yang berarti kembali, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan hadis untuk menghindari sesuatu yang kurang relevan. Yang kedua yaitu fungsi al-ihya yang berarti kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan juga semangat ajaran Islam agar mampu menjawab serta menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga yaitu fungsi al-inabah yang berarti pembenahan, yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan ada kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan juga yang kini dihadapi. Selanjutnya yaitu kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam ilmu fikih sendiri dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan pertama berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar dengan alasan masalah tersebut tentang ketuhanan, sebab para mujtahid tidak menentukan hukum sebelum diijtihadkan. Jadi dalam hal ini sebagai pengikut wajib untuk mengikuti hasil dari ijtihad para mujtahid. Yang kedua yaitu golongan kedua ini berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu.
Hasil dari ijtihad yang cocok dengan maqasid syariah secara baik dan benar, sedangkan yang tidak cocok maka dianggap salah. Golongan ini beralasan bahwa Allah telah meletakkan hukum pada suatu masalah sebelum diijtihadkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.